apakah ikan duyung itu ada di dalam Alkitab? Nah, jawaban ini ada. Saya ulangi, kalau benar-benar ada, putri duyung itu pernah dilihat oleh seseorang, pertanyaannya adalah apakah ikan duyung ada di dalam Alkitab? Jawabannya ada. Putri duyung adalah makhluk legendaris, sekaligus misterius. Cerita-cerita ini adalah cerita yang sangat terkenal di berbagai belahan dunia. Di berbagai negara, cerita putri duyung ini, mereka sudah menuliskannya di dalam buku, juga dibuat dalam bentuk film. Di Indonesia sendiri, ada banyak judul-judul film yang bercerita tentang putri duyung. Nyata atau tidak nyatanya putri duyung ini, kita akan lihat berdasarkan Alkitab. Tetapi sebelumnya, ada 8 penampakan putri duyung berdasarkan kesaksian banyak orang. Mari kita saksikan. Number 8. Pada 2012, para pekerja konstruksi di Zimbabwe kabur ketakutan dari tempat kerja mereka karena putri duyung yang mengamuk. Hal ini memang sulit dipercaya ya. Namun, penduduk setempat percaya dengan adanya putri duyung itu. Bahkan mereka menamainya dengan Mamba Mutu. Sebagai upaya untuk menenangkan putri duyung, para anggota dewan memutuskan untuk melakukan ritual dan penyucian agar bisa meneruskan pembangunan bendungan. Number 7. Afrika Selatan juga memiliki legenda tentang putri duyung ya guys, yang disebut Kaiman. Di tahun 2008, sekelompok pemuda yang berkemah di dekat sungai mendengar suara deburan dan hantaman yang sangat keras. Setelah menyelidiki lebih jauh, mereka melihat seorang wanita dalam air dengan rambut hitam yang panjang, kulit pucat, dan matanya yang merah menyala. Bahkan putri duyung ini juga menangis loh. Namun saat diperiksa lebih lanjut, duyung ini malah masuk ke air dan menghilang. Number 6. Tahun 2014, seorang pelaut menemukan jasad wanita di tepi pantai. Setelah diteliti, ternyata wanita tersebut adalah putri duyung sungguhan loh guys, tapi sudah mati. Pihak berwenang mencoba meneliti. Mereka menjelaskan bahwa jasad tersebut tidak sepenuhnya manusia, tetapi merupakan manusia setengah ikan. Number 5. Putri duyung cantik ini menunjukkan sosok putri duyung yang terdampar di laut Pulau Hawaii. Memang ya guys, putri duyung ini memiliki wajah yang sangat cantik dan badan yang menyerupai ikan. Meskipun sedikit aneh, namun ini benar-benar nyata loh. Number 4. Di tahun 1967, seorang pengendara kapal feri di Laut British Columbia telah melihat seekor putri duyung yang sedang bermalas-malasan di tepi pantai Maine. Awalnya memang tak percaya ya, namun di minggu berikutnya penumpang lain juga melihatnya dan bahkan sampai mengambil fotonya. Number 3. Menurut cerita Smith di tahun 1614, dia telah melihat seorang wanita yang berenang sejajar di air dengan rambut hijau, memiliki telinga, mata, hidung, mulut, dan sudah jelas persis seperti manusia. Namun bagian pinggul ke bawah mirip seperti ikan. Hal ini yang menunjukkan bahwa apa yang ia lihat adalah putri duyung. Number 2.
Rekaman ini awalnya dianggap sebagai lumba-lumba atau hiu yang sedang migrasi. Namun, saat diteliti lebih lanjut, rekaman ini adalah putri duyung yang sedang migrasi. Duyung-duyung ini berenang di dalam air dengan sangat cepat ya guys. Number 1. Seorang nelayan dari Asia ini telah dikejutkan dengan temuannya yang ada di dalam ikan hiu. Saat sang nelayan membelah perut ikan hiu tangkapannya, dia telah mendapati sebuah kerangka seperti manusia. Namun kakinya seperti ekor ikan. Memang sedikit mustahil ya guys. Namun ini benar-benar nyata loh. Bagaimana guys? Keren kan? Nah, itulah 8 penampakan putri duyung dari berbagai penjuru dunia. Dari kisah penampakan putri duyung ini, maka muncul dalam benak kita, apakah ikan duyung benar-benar ada? Kalau benar-benar ada, apakah ikan duyung itu ada di dalam Alkitab? Nah, jawaban ini ada. Saya ulangi, kalau benar-benar ada, putri duyung itu pernah dilihat oleh seseorang, pertanyaannya adalah, apakah ikan duyung ada di dalam Alkitab? Jawabannya ada. Nah, sekarang mari kita lihat tentang hal ini. Kita belajar dari Alkitab. Jika mendengar kata putri duyung, pasti yang terlintas dalam pikiran Anda adalah sosok perempuan setengah ikan yang terdapat di film-film atau di cerita-cerita dongeng. Nah, banyak sekali kisah putri duyung yang ditulis di dalam buku maupun yang diceritakan di dalam film-film. Legenda putri duyung pertama kali ditemukan di Assyria, berkisah mengenai seorang dewi bernama Atargatis yang jatuh cinta kepada seorang gembala, namun tidak sengaja membunuhnya. Karena malu dan bersedih hati, ia menceburkan diri ke danau dan hendak berubah menjadi ikan. Namun perubahan tersebut tidak sempurna sehingga hanya bagian dari pinggang sampai kaki saja yang dapat berubah. Berdasarkan legenda ini, banyak sekali nelayan-nelayan yang mengaku pernah melihat putri duyung secara nyata. Laporan adanya penemuan putri duyung terdapat di mana-mana. Bahkan di Indonesia pun sempat ada cerita bahwa mereka pernah menemukan putri duyung. Namun semua laporan tersebut merupakan kesalahpahaman. Ternyata putri duyung yang mereka lihat atau yang dilihat para nelayan tersebut merupakan hewan mamalia laut yang juga diberi nama duyung, atau dalam bahasa Latinnya dugong-dugon. Ya, dalam bahasa Latinnya dugong-dugon. Duyung yang juga disebut sebagai sapi laut atau lembu laut ini memiliki bentuk tubuh yang besar dan kulit yang seperti manusia, tanpa ada belang atau totol apapun di kulitnya. Beberapa laporan mengatakan bahwa mereka melihat putri duyung yang sedang menyusui. Nah, tidak heran jika para saksi mata itu salah menerka bahwa putri duyung yang mereka lihat merupakan seekor sapi laut yang sedang menyusui anaknya. Apalagi jika kejadian ini disaksikan pada malam hari. Hewan tersebut sekilas memang akan terlihat seperti putri duyung. Putri duyung sendiri merupakan satu-satunya. Nah, sebenarnya itu bukan putri duyung tapi ikan duyung. Ikan duyung ya. Ikan duyung sendiri merupakan satu-satunya mamalia laut herbivora atau pemakan tumbuhan yang hidupnya sangat bergantung kepada rumput laut. Jadi bukan putri duyung tapi ikan duyung. Duyung ini merupakan ciptaan Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 25, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup termasuk ikan duyung, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi dia menciptakan semua jenis makhluk hidup, baik yang ada di darat maupun juga yang ada di laut, termasuk ikan duyung. Bukan putri duyung, tapi ikan duyung. Hewan ini sangat terancam punah karena banyak diburu untuk diambil daging dan minyaknya. Ditambah persentase kelahiran yang sangat kecil membuat hewan ini berada di status yang berbahaya. Nama dugong atau duyung berasal dari bahasa Tagalog dan Melayu yang memiliki arti sama, yaitu perempuan laut.
Manusia memang cenderung mempercayai dongeng ketika mereka tidak dapat menemukan kebenaran dari cerita tersebut, apalagi kalau itu kata orang. Nah, mereka akan berusaha menciptakan bagaimana supaya cerita itu dapat dipercaya oleh banyak orang. Mereka akan membuatnya meyakinkan banyak orang supaya cerita itu menjadi heboh dan dapat dipercaya. Sama halnya dengan dongeng yang terdapat di Indonesia, seperti misalnya Malin Kundang. Malin Kundang adalah kabah yang berasal di Provinsi Sumatera Barat. Legenda Malin Kundang ini dikisahkan seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena dikutuk dia menjadi batu. Nah, cerita rakyat yang mirip seperti ini ditemukan di berbagai negara lain. Kata Alkitab, Paulus khususnya menasihatkan kita untuk menjauhi dongeng dan tahlil serta memperkuat diri dalam ibadah. Terkadang dongeng seperti itu bisa membuat kita takut dan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Karenanya, mari kita bersikap bijaksana dan memperkuat roh kita dengan beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 di sana dikatakan, "Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah." Lalu dalam 2 Petrus 1 ayat 16 juga dikatakan, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya." Nah, pelajaran penting dari cerita ini, yang pertama, bagi orang Kristen, hanya Alkitab yang menjadi dasar kepercayaan kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 di sana dikatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Yang kedua, pelajaran penting dari video yang sudah kita saksikan ini, cintailah firman Tuhan lebih dari cerita dongeng, karena firman Tuhan merupakan pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 di sana dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nah, yang ketiga, cerita dongeng boleh dipelajari tapi tidak untuk dijadikan sebagai dasar kebenaran. Jadi demikianlah firman Tuhan pada saat ini mengenai ikan duyung. Tuhan Yesus memberkati.